Garis besar di sini, nah kali ini kita akan bahas apakah buah iblis Bone yang sebenarnya bukanlah Toshi Toshinomi, melainkan nama yang lain. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, beberapa chapter terakhir, Oda memberikan clue kepada kita kalau buah iblis Bone ini memiliki kemampuan yang bahkan bisa dibilang sangat OP atau di luar nalar. Tapi apa benar nama buah iblis Bone sama seperti nama yang Oda berikan secara langsung kepada kita? Atau jangan-jangan dia ini kurang lebih seperti Luffy memiliki nama lain dari buah iblis tersebut, dan apakah masuk ke model dewa atau model misterius juga? Nah, di video ini kita akan bahas cukup lengkap terkait apa sih kemungkinan nama buah iblis dari Bone. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Dimana Toshi Toshinomi adalah nama buah iblis dari Jewelry Bone dan termasuk ke klasifikasi paramesia yang membuat usernya dapat dengan bebas manipulasi umur atau usia dari objek lain, termasuk dirinya, orang lain, bahkan benda mati sekalipun, walaupun sudah terjawab bahwa efeknya kepada makhluk hidup hanya berlaku sementara. Dimana hal ini pula kita lihat ketika dia mengubah Vegapunk menjadi seorang bayi, dan tidak lama tahu-tahu Vegapunk sudah kembali ke usia tuanya tersebut. Dimana di versi dulu berkali-kali pula Bone selalu menggunakan jurus yang sama ketika mengincar angkatan laut, yaitu Bone mengubah mereka jika tidak menjadi orang tua ya menjadi anak-anak. Yang hal ini pun akhirnya terjawab juga di chapter 1102 kemarin, bahwa alasan Bone mengubahnya menjadi dua hal tadi hanya agar dirinya ditakuti sebagai bajak laut dan membuat namanya semakin terkenal. Tentu saja alasannya sangat jelas, agar namanya dapat sampai ke ayahnya, yaitu Kuma. Jadi dari sisi tujuan, sebenarnya tidak ada niatan jahat bagi Bone untuk melukai para angkatan laut, yang bahkan dia sendiri pun bilang jangan mencuri apapun kecuali dari orang jahat. Makanya murni mengubah ke anak-anak dan orang tua itu karena dua hal tadi adalah hal yang sangat rendah nih dari sisi kriminal. Toh bukankah jangan lupa anak-anak dan orang tua harus selalu diprioritasin, dan Bone malah seakan-akan menyerang sosok yang bisa dibilang sudah bukan targetnya lah, yaitu orang tua dan anak-anak ini. Dimana salah satu jurus yang pernah Bone keluarkan juga adalah NDE atau Near Death Experience, yang juga dia gunakan kepada angkatan laut di Pulau Eker. Dia menggunakannya dengan menembakkan semacam peluru yang entah peluru apa dari pistol ke kepala musuhnya, dan efek dari kekuatan ini membuat user yang menerimanya seakan-akan berhalusinasi kalau mereka akan mati. Ya sesuai dengan namanya lah, Near Death Experience. Nah sebenarnya dari kemampuan ini saja sudah kurang nyambung sih dengan nama buah iblisnya Toshi Toshi yang notabene berarti manipulasi umur. Yang apa coba hubungan manipulasi umur dengan halusinasi dari kematian? Karena perlu diingat, kematian sendiri tidak ada hubungan langsung dengan yang namanya usia, karena bukankah bayi bisa meninggal, anak-anak, dewasa, dan orang tua tidak ada hubungan dengan umur. Maka kemampuan pertama ini menurut saya cukup menjelaskan kalau ada yang aneh dengan buah iblis dari Bone. Dan keanehan selanjutnya pun sudah dapat kalian tebak ketika Bone melakukan perubahannya di Distorted Future, yang secara konsep dia dapat mengubah dirinya di masa depan yang berbeda dari aslinya sebagai arti dari distorsi ini. Dan biasanya Bone mengubah tubuhnya menjadi cukup besar nih untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Dimana perubahan pertama kita lihat ketika di Pulau Eket dia sedang mengejar Vegapunk, di mana tubuhnya menjadi cukup besar dan memiliki fisik yang jauh lebih kuat. Dan yang kedua, kalau dari timeline sebenarnya jauh lebih lama sih, yaitu di flashback saat dia kabur dari Sorbet Kingdom. Di situ Bone melakukan Distorted Future dan berubah menjadi seperti yang dia bayangkan, yaitu menjadi bentukan Nika, yang bahkan dengan nama jurus Nika Like Future atau masa depan seperti Nika. Yang apakah kemampuan ini ada hubungan dengan usia atau malah imajinasi dari usernya? Nah kembali lagi ke Toshi Toshinomi, di mana nama ini pertama kali udah sebutkan di SBS volume 107. Itu pun tepat sebelum dia sampaikan di manganya chapter 1099 kemarin. Di chapter itu pun yang berkatanya adalah kakek tua yang sepertinya dia melihat ensiklopedi dari buah iblis dan menyebutnya sebagai Toshi Toshinomi atau HH Fruit, buah iblis usia.
Nah, tapi apa benar jika itu adalah nama aslinya atau hanya anggapan dari kakek ini saja? Dimana selain ada beberapa hal yang bukankah sangat misterius sekali dari buah iblis Bone ini, seperti bagaimana Bone bisa tiba-tiba memakannya padahal dia nggak pernah ninggalin gereja sekalipun pada saat itu, terutama dia masih terkena penyakit dari Sapphire Scale yang sangat berbahaya. Yang berarti buah iblis ini bisa dibilang tiba-tiba muncul di dalam gereja tanpa sumber yang jelas, yang bukankah itu pun menjadi satu hal yang sangat mencurigakan. Lalu juga penamaan dari buah iblis ini dibuat dari buku ensiklopedi saja, yang sebenarnya masih ada kemungkinan orang salah mengartikan kemampuan dari Bone ini, terutama kakek tua tersebut. Seperti contoh, Luffy, dia asal menyebut Gomu-Gomu karena bentukannya seperti karet, padahal nama Gomu-Gomu sendiri di ensiklopedi buah iblis menurut Vegapunk tidak pernah disebutkan satu kali pun. Jadi bisa saja ada salah kaprah juga terkait nama buah iblis dari Bone ini bukanlah Toshinomi. Yang jika kalian sudah memperhatikan dari beberapa keanehan jurus Bone yang dibahas sebelumnya, bukankah cukup aneh bagaimana sebuah bencana yang bernama Worm Eddy tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Bone di awal lautan Egghead ketika kapalnya dikatakan karam. Ya bukankah terlalu kebetulan untuk disebut sebuah kebetulan Bone seorang bocah dapat selamat ketika kapalnya hancur oleh sebuah bencana seperti ini? Yang apakah jangan-jangan itu pun terjadi karena imajinasi Bone untuk dapat selamat di tengah lautan tersebut? Dan sini pula akan saya jelaskan sedikit terkait penamaan dari kanji buah iblis Bone. Dan mungkin buat kalian juga nih yang skill Jepangnya jauh lebih fasih, bisa bantu koreksi di kolom komentar. Pertama, kanji dari Toshi ini bentukannya kurang lebih seperti ini. Jika dia memiliki nama lain dari buah iblisnya, mungkin akan ada hubungan dengan nama kanji tersebut, di mana kanji Toshi ini pula dapat dibaca sebagai Nen. Bone pula disebut oleh Oda sebagai manusia yang dapat memanipulasi usia, atau dalam bahasa Jepang dibacanya seperti ini, Renrei Jizai Ningen. Dari pembacaan Nen ini, dia memiliki satu kanji lain yang dibaca sama, yaitu bentukannya kurang lebih seperti ini. Dimana kata yang sama yang sudah bisa kalian tebak dan digunakan dalam serial lain, yaitu Hunter x Hunter atau Nen juga, dimana Nen ini memiliki arti sebagai pikiran, ide, harapan, atau hasrat yang disebut juga sebagai desire. Dimana beberapa arti dari Nen barusan pun bukankah sangat melekat sekali dengan arc yang sedang berjalan, yaitu arc Egghead ini. Karena contoh untuk desire atau hasrat sendiri adalah sebutan dari York yang berarti serakah atau desire juga. Yang bahkan di awal arc saja Vegapunk berkata kalau buah iblis ini terbentuk dari sebuah impian atau ide atau pikiran, harapan, atau mungkin bisa kita singkat sebagai dream alias impian dari orang-orang di masa lalu, hingga akhirnya termanifestasi ke dalam bentuk buah iblis. Lagi-lagi konsep yang serupa dengan sebutan Nen tadi. Dan banyak dari nama buah iblis pun adalah nama-nama yang katanya atau namanya diambil dari sesuatu yang serupa dengan suara dari kata ini, atau mungkin kata-kata dalam bahasa Jepang lah yang diucapkan dengan suara atau noise yang sama. Contoh seperti gura-gura, merah-merah, horo-horo, yami-yami, mero-mero, dan masih banyak lainnya, dimana mereka-mereka itu pada dasarnya bukan kata-kata yang dibuat, melainkan punya arti dalam bahasa Jepang yang sebenarnya. Tapi ini bukan berarti buah iblis Toshi tidak mungkin ada. Dimana Toshi ini sama seperti nama buah iblis Luffy, yaitu Gomu-Gomu, yang punya arti nih dari satuan namanya, dimana Toshi punya arti dan Gomu pula punya arti. Tapi konsepnya berbeda dengan beberapa buah iblis yang tadi kita sebutkan sebelumnya seperti merah-merah, gura-gura, dan sebagainya. Nah, jadi jika mau diambil dari usia pun yang lebih cocok jika nama buah iblisnya adalah Nen-Nen-No-Mi. Duh, ini gak enak nih ngomongnya karena ya pasti kalian ngerti lah. Tapi dalam kanjinya kurang lebih bentukannya seperti ini. Bahkan kalau kita mau cocok lagi pula, nama ibu dari Bone adalah Jinny menggunakan G, tapi dari kanji yang dibaca yaitu Jinny menggunakan J, yang bukankah Jin ini atau Jin lagi-lagi makhluk yang dapat mengabulkan sebuah permintaan yang jangkrik nih, jangan-jangan ntar malah iklannya. Ya walau memang terkesan akan sangat OP atau broken banget untuk buah iblis dari Bone, tetapi jika nama sebenarnya bukan Toshinomi melainkan Nen-Nen-No-Mi, yang berarti itu adalah buah iblis harapan atau imajinasi, menurut saya akan jauh lebih masuk akal untuk dimiliki oleh Bone. Karena sekali lagi, Bone dapat berubah menjadi apapun jika dia membayangkan hal tersebut. Jangan lupa bagaimana dia bisa berubah menjadi bentuk seperti Nika tadi, karena sebelumnya Bone pernah bertanya kepada ayahnya yaitu Kuma,
"Ayah, nikah itu bentukannya seperti apa?" Dan Kuma menjawab, jika dia tidak tahu pastinya, tapi satu hal yang terkenal dikatakan kalau tubuhnya terbuat dari karet dan dia dapat bertarung sekeinginannya. Dan dari bayangan itulah akhirnya Bone berimajinasi, oh, nikah punya tubuh karet dan dia dapat bertarung sekeinginannya, yang kemungkinan imajinasinya pada saat itu adalah dapat mengubah tangannya menjadi besar. Makanya di situ kita melihat tangan Bone hanya sebelah saja yang menjadi besar dan menonjok Aluva, agen dari CP8 tersebut. Yang perlu diingat ya, ini Bone manusia normal loh. Sosok yang bisa mengubah tangannya menjadi besar seperti ini ya hanya mereka-mereka yang memiliki unsur karet atau elastis dalam tubuhnya. Contoh Luffy lah sebagai manusia karet, dan mungkin Katakuri karena sifat mochi yang juga elastis. Yang jangan lupa, bahkan Luffy di usia 17 tahun ketika masuk ke mode Gear 3-nya, terdapat efek samping dari tubuhnya yang akhirnya mengecil. Di sini Bone bisa melakukannya di usia 9 tahun, jadi bukankah ini definisi sangat random sekali? Tubuh Bone bisa berubah seakan-akan menjadi karet dan akan masuk akal jika kemampuan buah iblisnya adalah mengimajinasikan apa yang dia inginkan. Atau bagaimana Bone bisa berubah jadi mirip dengan nenek Connie? Menurut saya pun itu adalah hal yang cukup aneh. Apa ya mereka kembar identik itu? Atau memang Bone sajalah yang mengimajinasikan dirinya untuk berubah menjadi seperti nenek Connie? Makanya ketika Bone menjadi sangat tua, bentukannya sangat mirip dengan Connie tersebut. Nah, mungkin ini pertanyaan dari kalian nih, kalau buah iblis Bone so-OP itu, lah kenapa bang dia nggak terus-terusan pakai kekuatannya? Bukankah kemampuannya sangat luar biasa? Lagi-lagi jawabannya pun cukup jelas karena Bone masih belum tahu potensi dari kemampuannya seperti apa. Dia pula masih seorang bocah dan selama ini dia hanya berpikir kalau kemampuannya adalah kemampuan yang dapat memanipulasi umur saja. Sama seperti Luffy sebelumnya yang dia nggak tahu kalau kemampuan dari Luffy ini bukanlah paramesia karet, melainkan dia adalah Zoan. Terutama itu pun setelah awakeningnya, yang jangan lupa ya, Zoan itu memiliki 3 perubahan wujud pada dasarnya, mulai dari manusia, Zoan, dan mode hybrid. Dan kita semua tahu nggak ada loh stamina khusus dalam perubahannya di mode hybrid. Lo ingat, Chopper aja hampir setiap waktu dia berada di mode hybridnya dan bukan di mode utamanya. Tapi tuh bukankah Chopper aja nggak pernah merasakan kecapean? Nah, ini menurut saya yang sebenarnya mungkin masalahnya ada di mindset saja. Jika Luffy tahu kemampuan sebenarnya, mungkin pola pikirnya akan berubah, dan sama kasusnya untuk Bone juga. Yang bayangkan jika Bone sudah tahu dia ingin berimajinasi untuk berubah seperti mode Gearport Luffy lah, atau mungkin Nika ketika dia sudah melihat kemampuannya, yang mungkinkah nantinya bakal dimunculkan tag team duo Nika dari Bone yang menjadi Nika dan Luffy yang memang benar-benar Nika ini. Karena lagi-lagi menurut saya masih sangat mencurigakan bagaimana Bone bisa melakukan distorted future terutama di perubahan nikahnya. Atau jangan-jangan nantinya Bone dengan imajinasinya akan mengeluarkan jurus seperti distorted future, give me our strongest swordman, dan nantinya tiba-tiba Bone dapat memiliki kemampuan pedang yang sangat-sangat hebat sekali. Lagi-lagi bukankah konsepnya akan sama ketika dia ingin berubah menjadi Nika? Yang di sini Bone ingin berubah menjadi seseorang dengan kemampuan pedang yang sangat hebat. Karena sejauh ini cukup unik juga sih, Bone seorang bocah tetapi dia sangat ahli dalam menggunakan berbagai jenis senjata yang ada. Bahkan di Pulau Eket saja kita melihat dia menggunakan beberapa jenis seperti pistol, pakai pipa ala Sabo, pakai pedang juga. Yang lagi-lagi perlu diingat, Bone ini masih 12 tahun guys, yang bisa dibilang sangat muda sekali. Yang juga tahu-taunya nanti dia ingin berubah seperti Kaido, apakah mungkin bentukannya akan seperti ini? Coba tuliskan pendapat kalian seperti apa. Ya tapi mungkin buat yang bilang, kalau gitu kemampuan imajinasi kira 2 dong bang untuk Luffy dan Bone. Sebenarnya balik lagi, untuk Luffy itu imajinasinya cukup terbatas. Dari sifat dasarnya saja sebagai manusia karet, dia bisa bergerak kemana-mana, mengubah segala menjadi karet. Tetapi lagi-lagi sifat dasarnya adalah karet, karena Luffy ini tidak bisa menyemburkan api secara tiba-tiba seperti es atau nyiptain listrik secara tiba-tiba seperti Enel. Dia hanya bisa mengubah api dan listrik atau petir tersebut menjadi karet, di mana api dan listriknya adalah hasil dari alam dan bukan dia yang menciptakannya dari ketiadaan. Nah, untuk Bone memang kita masih belum tahu batasannya akan seperti apa, tapi menurut saya imajinasi dari kemampuan Bone ini pasti akan Oda berikan batasan agar tidak terkesan terlalu broken atau OP banget. Yang kira-kira nih kalau menurut kalian sendiri gimana kemampuan dari Bone? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develop pamit, and I'll see you guys next time.